Oke, selamat malam teman-teman. Selamat bergabung di live flash privat online bareng KK. Malam kali ini kita akan membahas soal-soal pengetahuan kuantitatif. Yang sudah bergabung boleh langsung absen ya teman-teman ya. Sambil boleh dicoba soal nomor pertama kita, dimana ini soal adalah soal lanjutan tadi siang ya. Jadi buat teman-teman yang tadi siang sempat nonton live-nya KK, ini soal nomor 19 nih. Kalau tadi siang kita bahas 1 sampai 18. Silakan yang mau mencoba terlebih dahulu boleh ya, sambil bantu tab-tabnya teman-teman. Sambil kita tunggu teman-teman yang lainnya untuk masuk dulu. Silakan boleh dicoba. Nah, kelihatan ya soalnya ya. Silakan dicoba dulu sambil kita tunggu dan mohon bantuan untuk tab-tabnya teman-teman. Kalau yang sudah ketemu boleh ya ditulis jawaban kalian di kolom komentar. Kalau kalian belum follow ya follow dulu aja berarti. Follow dulu terus nyalakan notifikasi ya biar nanti teman-teman gak ketinggalan kalau KK sedang live untuk bahas soal pengetahuan kuantitatif ataupun mungkin yang penalaran matematis gitu ya. Nomor 19 ini adalah lanjutan soal yang sudah KK bahas tadi siang di live flash privat online ya. Bagi yang ketinggalan atau tadi siang belum sempat masuk ke live les privat online, boleh banget silakan dicek YouTube-nya les privat online. YouTube-nya ada di les privat online, namanya sama ya, YouTube. Nah ini cek di YouTube dengan akunnya les privat online. Nah di sana ada playlist namanya rekaman live TikTok. Nah di sana sudah KK cantumkan yang live tadi siang. Yang live kemarin-kemarin juga masih ada tuh di sana. Ya silakan langsung meluncur ke sana. Jangan lupa subscribe ya teman-teman ya. Subscribe YouTube kita, YouTube Les Privat Online. Oke, sudah ada yang ketemu mungkin nomor pertama. Siapa yang sudah ketemu nih? Nisa, Adinda, Natalia. Yang lain gimana nih? Sudah ketemu belum? Ini kecukupan pernyataan ya, kecukupan pernyataan. Oh ya, bantu untuk share live ini ke teman-teman kalian juga ya. Kakak lagi share ke channel telenya. Kalian yang mau soal-soal, bahan belajar maupun ebook gratis, silakan langsung meluncur ke tele les privat online. Linknya ada di bio ya. Di sana bisa kalian manfaatkan soal-soal banyak sekali untuk persiapan SNBT. Mana nih yang mau coba jawab? Ada nggak? Kalau nggak ada yaudah kita bahas ya. Kita bahas soal pertama kita. Diketahui L1 persamaan garis pertama adalah Y sama dengan MX ditambah B. Yang persamaan garis kedua Y sama dengan 2X tambah 1. Sama-sama linier ini ya. Persamaan garis linier. Garis L1 memotong sumbu X di A. Di titik A yaitu 1,0. Berarti kita substitusikan dulu titik A ke persamaan garis 1. Ini berarti sebagai X dan Y. Kan persamaan garis L1 tadi adalah Y sama dengan MX tambah B. Kalau dia memotong sumbu X di 1,0 berarti X-nya kalian ganti dengan 1, Y-nya ganti 0 ya. Jadi 0 sama dengan M dikali 1 ditambah B, atau di sini didapat B sama dengan min M. Ini cuma kayak pindah si M ke kiri lalu posisinya dibalik.
gitu ya. Nggak bingung kan? Nah, ini dapat satu persamaan. Kemudian persamaan lainnya dari mana nih? Ya, sudah ya. Kita tinggal baca dulu apa yang ditanyakan soal. Apakah kedua garis berpotongan di kuadran ketiga? Apakah kedua garis berpotongan di kuadran ketiga? Oh ya, berarti kalau B sama dengan min M, berarti persamaan garis 1 itu bisa kalian tuliskan Y sama dengan MX min M. Betul nggak? Ya, jadi B-nya ganti dengan min M. Kalau sudah, cari perpotongan antara kedua garis ini ya. Nanti tentukan apakah pernyataan 1 dan 2 berikut ini cukup untuk menjawab pertanyaan. Nah, yang kayak gini nih harus sama-sama tidak berpotongan atau sama-sama berpotongan di kuadran ketiga, baru bisa untuk menjawab ya. Jadi jawabannya harus konsisten. Kalau tidak, ya berarti kedua-duanya harus tidak. Atau kalau iya, berpotongan di kuadran ketiga, kedua-duanya harus iya. Tidak boleh satunya iya, satunya tidak. Nah, kalau kayak gitu berarti pernyataan 1 dan 2 tidak cukup gitu. Cuma salah satu. Ya. Oke. Kita coba substitusikan ya, atau eliminasi juga boleh nih teman-teman. Mau pakai eliminasi boleh, substitusi juga boleh. Eliminasi eliminasi dan substitusi, kedua persamaan. Ini belum ada yang ketemu nih teman-teman. Ada yang sudah nyoba belum sih? Apakah termasuk susah ini? Menurut kalian susah nggak soal ini? Apa susah? Levelnya gimana kalau menurut kamu? Menurut kalian bagaimana? Apakah B aja? Too easy? Atau ya so-so? Atau mungkin too hard ya? Gimana? Terlalu susah? Atau biasa aja? Atau terlalu mudah? Tadi sampai mana? Sampai sekarang kita cari titik potongnya ya. Kita cari titik potongnya dengan cara eliminasi dan juga substitusi kedua persamaan ini. Persamaan kedua kakak tulis di bawah sini, Y sama dengan 2X tambah 1. Boleh pakai substitusi saja lah ya. Y sama dengan Y berarti dapat nanti MX kurangi M sama dengan 2X tambah 1. Jadi ini kita pindah, misalkan ini saja ke sebelah kiri. Berarti ini M tambah 1 gitu ya. Kalau kita faktorkan X-nya dapat M-2 sama dengan X kali M-2 sama dengan M plus 1. Begini, berarti X-nya adalah M plus 1 dibagi M-2. Oke, sampai di sini betul? M plus 1 dibagi M-2 gitu ya. Sekarang substitusikan lagi. Ini tadi substitusi. Substitusikan lagi kemana? Ke persamaan kedua sajalah yang gampang ya. L2 kan diketahui Y sama dengan 2X tambah 1. Nah, X-nya kalian ganti dengan M plus 1 per M-2. Jadi Y sama dengan 2 kali M plus 1 dibagi M-2 tambah 1. Ini samakan penyebut ya, berarti ya. Samakan penyebut. Samakan penyebut menjadi kalikan dulu atau samakan penyebut dulu. Lah sama aja lah, berarti 2M tambah 2 dibagi M-2. Nah, 1 ini bikin jadi M-2 dibagi M-2. Nah, seperti ini. Jadi nanti bagian pembilang adalah 3M ditambah 0, yang bagian penyebutnya M-2. Begitu, sudah paham? Berarti titik potongnya atau titik potong atau penyelesaian, titik potongnya adalah X, Y. X-nya tadi M plus 1 per M-2, Y-nya 3M dibagi M-2. Nah, seperti ini. Itu titik potongnya. Kemudian kita kembali lagi ke pernyataan 1. Putuskan pernyataan ini cukup atau tidak untuk menjawab pertanyaan apakah kedua garis berpotongan di kuadran ketiga. Coba kita logika dulu. Kuadran. Kalian paham kuadran kan?
Di sini misalkan ini kartesius, kan ini kuadran 1 tuh yang sebelah sini. Ini kuadran kedua, ini kuadran ketiga, yang ini kuadran keempat. Jadi arahnya malah berlawanan dengan arah jarum jam gitu ya. Kuadran ketiga tuh posisinya di sini. Kuadran ketiga itu terjadi ketika Y-nya negatif. Loh, kok hilang? Nah, terjadi ketika Y-nya negatif dan juga X-nya negatif. Y negatif, satu-satu X dulu, yang depan itu kan X alias absis ya. Di X negatif, negatif itu artinya X kurang dari 0, dan juga Y-nya negatif, Y kurang dari 0, seperti ini. Maka kita dapatkan suatu pertidaksamaan. X tadi yang depan ya, jadi M plus 1 dibagi M min 2 kurang dari 0. Dan juga harus 3M dibagi M min 2 kurang dari 0. Dapat suatu pertidaksamaan ya, pertidaksamaan. Kalian pasti tahu ya, ini pertidaksamaan rasional. Pembuat nolnya di sini min 1 dan 2. Nah, ini akan terjawab pembuat nolnya M sama dengan min 1 dan juga M sama dengan 2. Nah, min 1, 2, kemudian negatif 0 itu nanti bakal negatif, berarti penyelesaiannya yang sebelah tengah sini ya. Nah, ini. Jadi penyelesaian dari pertidaksamaan pertama ini adalah min 1 kurang dari M kurang dari 2, atau dibacanya M-nya antara min 1 sampai 2. Begitu. Yang kedua, pembuat nolnya adalah M sama dengan 0 dan juga M sama dengan 2. Itu ya. Sama, kita ubah ke garis bilangan, ada 0 dan juga 2. Ceknya pakai angka 1 boleh, ini negatif, positif, ini positif. Penyelesaian yang negatif juga karena tandanya kurang dari, berarti M-nya nanti antara 0 sampai 2. Itu ya, itu penyelesaian yang kedua. Penyelesaian yang pertama yang ini tadi, penyelesaian yang kedua yang ini. Biar X dan Y-nya negatif. X dan Y negatif. Karena ini tadi kalau berpotongan di kuadran 3, berpotongan di kuadran ketiga, syaratnya X-nya harus negatif, Y-nya juga negatif. Ini gimana kayak nulisnya? X negatif, negatif, Y juga negatif. Nah, gitu ya. Ini tadi syaratnya untuk X negatif, X kurang dari 0, Y negatif, Y kurang dari 0 gitu. Baru kita cek pernyataan ya. Duh, ini soalnya panjang bener ternyata. Mana nggak kelihatan lagi. Sebentar. Kita kecilin aja nggak sih? Segini kelihatan nggak, teman-teman? Ternyata sepanjang ini ya. Nomor pertama langsung sepanjang ini. Wow. Kita cek pernyataan pertama. Pernyataan pertama itu sebelah sini saja. Pernyataan pertama M kurang dari 0. M kurang dari 0. Kita lihat pertidaksamaan pertama dan juga kedua. M kurang dari 0 itu tidak termasuk atau bukan terletak atau tidak terletak pada interval pertama yang ini maupun interval yang kedua ya. Maka sebab itu, oleh karena itu, pernyataan satu saja ini tidak cukup untuk memastikan perpotongan kuadran 3. Jadi bisa jadi perpotongannya itu di kuadran lain gitu ya. Bisa jadi perpotongannya di kuadran lain. Jadi pernyataan satu saja itu tidak cukup, bukan kurang, tapi tidak cukup untuk menjawab apakah kedua pernyataan itu, apakah tadi kedua kurva atau kedua garis berpotongan di kuadran ketiga. Tidak cukup ya. Alasannya jelas ya, karena ini tidak termasuk ke interval yang kayak tandai kuning ini. Tidak masuk interval gitu. Sekarang yang pernyataan kedua tuh B kurang dari 1. Padahal tadi B itu, nah ini, B itu adalah min M. Gantilah B dengan min M. Berarti min M kurang dari 1 atau M lebih dari min 1. M lebih dari min 1. Ini juga harus kita cek apakah ini terletak pada interval pertama dan juga kedua.
M lebih dari min 1 ada di interval pertama. M lebih dari min 1 juga bisa jadi ada di di interval yang kedua. Itu ya. Tetapi kan ada juga yang misalkan kita ambil M-nya 3. Dia memang lebih dari min 1 tapi tidak berada pada kuadran lagi. Misalkan kita ambil M sama dengan 3. Dia memang terletak di interval yang pertama tapi tidak terletak di interval yang kedua. Juga tidak terletak di interval yang kedua gitu. Jadi nggak mesti nih. Kadang dia berpotongan di kuadran ketiga, bisa jadi bukan di kuadran ketiga. Jadi pernyataan 2 saja ini juga belum cukup. Sekarang kalau kita gabungkan kedua pernyataan ini, pernyataan pertama tadi mengakibatkan interval M kurang dari 0 ya. Kalau 1 dan 2 bersama-sama coba ya. Nah, pernyataan pertama tadi menghasilkan M kurang dari 0. Pernyataan kedua M lebih dari min 1. Nah, ini kalau kita gambarkan di sini min 1, di sini 0, lebih dari min 1 ke sana, kurang dari 0 ke sini. Berarti intervalnya yang itu. Min 1 kurang dari M kurang dari 0. Nah, baru kita cek ini apakah terletak pada interval yang pertama dan juga kedua. Min 1 sampai 0, min 1 sampai 0. Min 1 sampai 0 itu masuk ke interval yang ini ya. Dia termasuk. Nah, kalau termasuk berarti benar ya. Kedua pernyataan ini haruslah bersama-sama baru cukup untuk menjawab pertanyaan yang tadi itu. Jadi harus bersama-sama. Jadi jawabannya yang C. Nah, gitu. Alasannya jelas ya, karena ini masuk ke interval. Oke. Bisa dipahami nomor 19? Ya, memang agak ribet ini ya, memang agak ribet. Tapi kalau teman-teman terbiasa mengerjakan soal semacam ini, baik konsep maupun logika nanti bakal terasa, bakal bisa. Soal semacam ini pasti bisa. Ada pertanyaan sampai sini teman-teman? Adakah pertanyaan? Misalkan ada yang belum paham, boleh langsung ditanyakan ya. Kalau belum paham boleh ditanyakan. Sambil kakak spill nomor berikutnya yaitu nomor 20. Sambil bantu tap-tap ya teman-teman. Sambil bantu tap-tap dan juga follow akun TikToknya Les Privat Online. Nyalakan notifikasi juga biar teman-teman nanti tidak ketinggalan ketika kakak sedang bahas soal PK atau mungkin PM. Oke, kayaknya aman ya. Semoga aman nih teman-teman. Kita lanjut ke nomor 20. Lanjut ke nomor 20. Ini soal terakhir di paket soal yang ini nih. Soalnya ada 20 semuanya tadi ya. Oke, kita zoom out lagi. Zoom in aja kali ya biar lebih jelas. Nah, ini dia soal nomor 20. Ini masih sama, soalnya tentang kecukupan pernyataan. Berapakah besar sudut ABC? Kemudian diketahui dua pernyataan ini mana yang membuat pertanyaan berapa besar sudut ABC ini bisa terjawab ya. Apakah cukup pernyataan satu ataukah pernyataan 2 saja, ataukah harus bersama-sama atau mungkin tidak cukup keduanya. Coba silakan dicoba terlebih dahulu. Kalau sudah ketemu jawabannya yang mana, boleh langsung diketik di kolom komentar ya. Garis bagi itu apa sih? Garis bagi itu berarti membagi sudut di depannya menjadi sama besar gitu ya. Garis bagi itu membagi sudut sama besar. Coba kita cek langsung ke pernyataan 1 ya. BX adalah garis bagi ABY.
ABY. Berarti sudut ini nanti sama dengan sudut ini. Gitu. Kemudian BY adalah garis bagi XBC. XBC berarti sudut ini nanti sama dengan sudut yang ini. Nah, karena tadi namanya sudut lingkaran, berarti ini juga sudut lingkaran. Jadi ketiga-tiganya adalah sama besar ya, sudut ketiga-tiganya sama besar. Tapi apakah ini bisa untuk menjawab pertanyaan sudut ABC berapa derajat? Tidak bisa, karena harus diketahui salah satunya ya, biar bisa menentukan berapa sudut ABC. Jadi pernyataan satu saja itu belum cukup untuk menjawab pertanyaan. Coba sekarang ke pernyataan kedua. Kita lupakan yang ini dulu ya, kita lupakan dulu. Kita fokus ke pernyataan kedua. Besar sudut ABX 40, ABX 40. Nah, ini juga sama. Kalau ABX 40, lah hubungan antara sudut-sudut yang lainnya itu apa? Kan tidak diketahui ya. Apakah sudut lainnya itu sama besar atau mungkin dengan perbandingan berapa banding berapa. Nah, kalau ada perbandingannya masih mending ya, bisa cari. Tapi ini kan tidak diketahui apa-apa untuk yang pernyataan kedua. Jadi belum cukup juga untuk menjawab berapa besar sudut A, B, C. Berarti harus disatukan antara pernyataan 1 dan juga pernyataan 2. Coba ya, kita satukan dari pernyataan 1 tadi, karena BX garis bagi ABY maka ini sama besar, kemudian BY adalah garis bagi XBC, maka mereka bertiga sama besar juga. Gitu ya. Nah, kalau diketahui pernyataan 2 ABX 40, ini 40, berarti sudut XBY juga 40, sudut YBC juga 40 derajat. Sedangkan yang ditanyakan adalah ABC, berarti jumlah antara ketiga sudut itu, yaitu 120 derajat gitu ya. Jadi harus bersama-sama. Nah, gitu ya. Jadi jawabannya adalah yang C ini. Kalau satu pernyataan saja itu tidak cukup. Harus dua-duanya. Paham atau paham? Paham atau paham, teman-teman? Untuk soal ini aman nggak? Aman? Paham ya, Nara ya? Oke, kita lanjut ke paket soal yang lain yuk. Kakak tadi sudah siapkan paket soal yang lain, kita ke paket baru. Nah, ini dia soalnya. Yang mana ya? Nara mungkin mau request. Berarti kunci dari soal tersebut adalah dengan menggabungkan pernyataan. Iya, betul sekali ya. Menggabungkan pernyataan. Ini kali ya. Ini kayak keambilkan dari tryoutnya Ruang Guru, tapi entah ini tahun berapa. Ya sudah, kita libas saja. Yang penting semua soal tuh kalian libas saja ya, jangan pilih-pilih soal. Biar apa? Biar kita semakin terasa ya. Jadi kalau ada soal semacam ini, nanti rumusnya, konsepnya pakai yang itu. Nah, itu tuh insting kalian harus dipertajam dengan cara memperbanyak latihan soal. Kalau pengetahuan kuantitatif, penalaran matematis, ya solusinya cuma itu, perbanyak latihan soal. Jadi itu akan mempertajam insting kalian, ini mau pakai rumus apa. Walaupun kalian nggak hafal rumusnya, nanti lama-kelamaan nanti bisa kalau terbiasa mengerjakan soal-soal. Gitu ya. Yuk, coba soal paket baru nomor 1. Ini tentang peluang. Kalau ada yang mau nyoba dulu boleh nih. Tapi sambil bantu tap-tap ya teman-teman ya, sambil bantu tap-tap yuk, sampai 1000 boleh. Baru 300-an nih tumben. Padahal udah hampir setengah jam nih kayak bahas soal-soal nih. Sampai 1000 yuk, bantu teman-teman ya. Oke. Di sini clue-nya tentang peluang. Peluang adalah rumus peluang, masih ingat ya? Peluang kejadian apa ya? Misalkan kejadian A berarti NA per NS dengan NA adalah banyaknya kejadian A, kemudian NS adalah banyaknya ruang sampel, seperti itu. Rumusnya sih simple ya. Oke. Di situ
apa ini? Kita tulis yang diketahui dulu ya. Dalam sebuah kotak terdapat bola berwarna merah dan biru. Jika diambil sebuah bola, diketahui terambilnya bola warna biru adalah 2/5. Misalkan bola merah itu M, bola merah M, biru B gitu ya. Berarti jumlah total semuanya adalah M ditambah B, merah tambah biru gitu. Nah, tadi diketahui peluang terambil biru, satu biru adalah 2/5. Nah, kalau banyaknya biru itu B, kemudian seluruhnya N, kan berarti peluang terambil satu biru adalah B/N. Ya, ini 2/5. Nah, ini kita simpen dulu. Kita simpen dulu atau sebentar disubstitusikan atau simpen dulu nih. Simpan dulu deh, kita nggak tahu apa yang dibutuhkan. Kalimat berikutnya, jika diambil dua buah bola, diketahui peluang terambilnya 2 bola warna biru adalah 2/13. Nah, sekarang peluang terambil 2 biru adalah 2/13. Nah, dari sini pengambilan atau peluang pengambilan 2 biru itu, bentar, ini ini pengambilannya kayaknya sekaligus atau satu persatu ini. Jika diambil 2 buah bola, diketahui peluang terambilnya 2 berwarna biru adalah kayaknya satu persatu ini ya, satu persatu. Nah, kalau satu persatu berarti pengambilan pertama biru itu peluangnya adalah B/N. Kemudian satu biru berikutnya adalah B-1 karena birunya berkurang 1 ya. Dengan catatan ini tanpa pengembalian. Duh, ini nggak diketahui lagi. Diketahui peluang 2 biru adalah ya. Kok tidak diketahui? Tidak diketahui. Oke, nggak apa-apa. Terus totalnya berarti berkurang 1 juga. Ini 2/13. Nah, dari 2 persamaan ini nanti kita bisa mencari banyaknya bola apa ini? Merah. Berarti alangkah lebih tepat kalau saran saya asumsikan diambil sekaligus, Bu. Diambil sekaligus. Sekaligus ya, ini ya. Diambil 2 bola. Oke. Berarti ini memang nggak ada kata-kata diambil satu persatu sih. Berarti sekaligus ya, ini kayaknya maksudnya ya. Diambil sekaligus. Iya sih, nggak ada. Oke, berarti anggap aja yang sekaligus nih. Berarti ini salah ini kalau pengambilan sekaligus. Untuk pengambilan 2 bola biru sekaligus berarti kombinasi 2 dari banyaknya biru dibagi kombinasi 2 dari seluruh bola adalah N. Nah, gini ya. Pakainya kombinasi. Tapi ini lebih ribet kayaknya ya. Agak galau ini, agak galau. Sebentar, apakah soal ini terdapat kekurangan? Kamu tuh. Tapi nggak boleh berisik ya. Baik ya, Ibu. Ya udah, jangan berisik. Udah lagi kerja ini. Di sini berarti perhitungannya untuk kombinasi 2 dari B itu B faktorial dibagi B-2 faktorial kali 2 faktorial. Kok kakak ragu ya kalau pakai ini ya? Agak ragu, jujur agak ragu ini soalnya. Untuk yang bagian bawah,
Untuk yang bagian bawah, n faktorial dibagi n-2 faktorial dikali 2 faktorial gitu kan, 2/13. Coba deh kita pakai ini dulu, siapa tahu ketemu ya. Kemudian untuk perhitungan faktorial pertama, B dikalikan B-1 dulu, kan perkalian menurun ya kalau faktorial ya, faktorial maksudnya. B kurangi 2 faktorial, stop sampai sini biar nanti bisa dicoret dengan B-2. 2 faktorial itu 2. Nah, yang satunya n dikalikan n-1 kalikan n-2 faktorial dibagi n-2 faktorial kali 2 faktorial itu 2. Waduh, panjang kali nih. Terus kita coret yang sama nih, b-2 faktorial dengan b-2 faktorial, n-2 faktorial dengan n-2 faktorial. Bahkan 2 sama 2 ini boleh dicoret. Dan iya sudah. Wih, panjang banget berarti nanti ini. Panjang banget ya. Bentar. Karena ini ada bentuk kuadrat nanti ya, bentuk kuadrat. Kita substitusi, memang benar sih ketemu n dan b. Tapi kayaknya kok ribet banget. Ribet sekali, sebentar. Yang diminta adalah merah. Oke, kakak selesaikan ya. Nggak tahu ini apakah ini pengambilannya satu persatu atau sekaligus, nggak tahu karena memang nggak diketahui soal. Coba kalau ini pengambilan sekaligus berarti lanjutannya b kuadrat dikurangi b dibagi n kuadrat kurangi n sama dengan 2/13. Kita substitusikan. Salah satunya ini bisa kalian bikin jadi b sama dengan 2 ya, 2/5n. Bener nggak sih? Bener ya, 2/5n. Substitusikan persamaan ini ke persamaan yang terakhir tadi. Nah, ini masukkan ke sini. Hasilnya kayak taruh sini. Wow, b-nya ganti dengan 2/5n kuadrat kurangi b kurangi 2/5n dibagi n kuadrat kurangi n sama dengan 2/13. Terus ini 4/25n kuadrat kurangi 2/5n ya, dibagi n kuadrat dibagi n dibagi n dikurangi n sama dengan 2 per astagfirullahaladzim. Di sini ada 25 ya, berarti kalikan saja dengan 25/25 biar 25-nya tuh hilang. Nah, ini kalian nyimak dulu nggak apa-apa ya, karena ini ujungnya belum tahu nih. Ujungnya ada apa nggak tahu ini. 4n kuadrat dikurangi 5 kali 2 10n dibagi 25n kuadrat kurangi 25 sama dengan 2/13, lalu kita kali silang. 4 kali 13 itu 2652 ya, 52n kuadrat kurangi 130n sama dengan 50n kuadrat kurangi 50, jadi ini kali silang. Terus pindah ruas, 2n kuadrat kurangi 130n tambah 50 sama dengan 0. Sederhanakan dulu saja, dibagi 2 jadinya n kuadrat min 130 bagi 2 itu berapa? 65 ya, 65n tambah 25. Ada nggak faktor yang hasil kalinya 25 sedangkan jumlahnya 65?
berapa tuh? 5. Gak bisa dong ya. Ini gak bisa difaktorkan, ya kan? Tidak bisa difaktorkan. Berarti memang ini soalnya tadi pengambilannya satu per satu gitu, karena feeling Kak Eka tadi di situ deh. Ya. Wah, ini bisa 1 jam bahas ini saja nih. Sebentar. Kita hapus ya. Kita hapus bagian ini. Dan juga bagian yang jadi pengambilannya ini 1 per 1 fix, karena kalau yang pengambilan sekaligus ini bentuknya tidak bisa difaktorkan n-nya. Kalau tidak bisa difaktorkan kan harus pakai rumus ABC, artinya banyaknya n itu bukan bilangan bulat, karena n itu harus bilangan bulat gitu. Nah, berarti mulai dari mana? Mulai dari sini. Gitu ya. Pengambilannya 1 per 1. Berarti ini kalau 1 per 1 itu yang pertama banyaknya biru B, berarti B per N. Yang kedua B-1 dibagi N-1 gitu. Pengambilannya dua-duanya biru. Semoga ini ada sih yang ini. Nah, kalau sudah ini tadi apa ini, substitusi dulu atau gimana nih? Oh, tadi B per N ini udah diketahui 2 per 5 ya. 2 per 5 dikalikan B-1 dibagi N-1 sama dengan 2 per 13. Nah, kita bisa coret dulu 2 di ruas kanan dan ruas kiri ini, sehingga hanya tersisa berapa ini? B-1 dibagi N-1 sama dengan 5-nya jadi sebelah sini, 13-nya masih di bawah. Atau kalau kita kali silang, dapatlah 13B kurangi 13 sama dengan 5N kurangi 5. Nah, substitusikan, atau ini disederhanakan dulu, 13B dikurangi, sama aja lah, langsung masukkan ya. Misalkan mau dibikin B sama dengan 2 per 5N. B itu 2 per 5N, berarti 13 dikalikan 2 per 5N kurangi 13 sama dengan 5N kurangi 5. Nah, harapannya nanti ketemu N dari sini. Nah, kalau ini lebih masuk akal ya, lebih mudah kita cari N-nya karena bukan persamaan kuadrat. Kalau tadi kan persamaan kuadrat, kita ribet di pemfaktoran malah, padahal faktornya adalah atau akarnya bukan bilangan bulat. Kalau ini insya Allah bulat. Kalikan saja dengan 5 kedua ruas, biar apa? Biar per 5-nya ini hilang ya. Jadi 13 kali 2 itu 26. 13 kali 5 itu 65. 25N di sini min 25. Pindah ruas, 26N kurangi 25N itu N, kemudian yang ruas kirinya ruas kanannya jadi 65 kurangi 25. N-nya 40. Nah, total semua bola adalah 40. Yang diminta adalah merah ya. Sebentar dulu. Kita kembali ke B dulu. Karena B adalah 2 per 5, N berarti 2 per 5 kali 40, yaitu berapa ini? 2 per 5-nya dari 40. 40 bagi 5, 8. 8 kali 2, 16 ya. Birunya ada 16. Nah, merahnya berarti sisanya 40 kurangi biru. 40 kurangi 16. Nah, ketemu ya. Ketemu teman-teman. Oke, berarti memang harus yang 1 per 1. Cuma soalnya harusnya itu kurang ya. Soalnya kurang. Harusnya ada kata-kata. Ada kata-kata apa? Pengambilannya 1 per 1 nih. Peluang terambilnya 2 bola berwarna biru, tapi ini terambil 2 bolanya dengan pengambilannya itu 1 per 1 dan juga tanpa pengembalian. Nah, kayak gitu ya. Gitu. Ternyata ada kok. Terima kasih sudah mengirimkan gift-gift terbaiknya. Oke. Bisa kita lanjut ke nomor berikutnya nggak teman-teman nih? Nomor 1 aman ya?
Bisa dipahami? Coba yang belum paham siapa? Yang sudah paham siapa? Ada nggak yang sudah paham? Jangan-jangan panjang kali lebar ini nggak paham nih. Soalnya digeser ke atas, tolong. Oh ya, kakak zoom out dulu kali ya biar kelihatan semua. Waduh, jadi kecil banget ini. Bu, kalau misal ambil 3 bola berarti ini ada buntutnya lagi nih, berarti B-2 dibagi N-2. Iya betul ya, kayak gitu Cikan, betul. Iya, asalkan ada kata-kata ini memang soalnya agak rancu ya, harusnya ada kata-kata ini pengambilan yang terakhir itu dengan cara satu persatu dan tanpa pengembalian. Baru prosesnya begini ya. Kalau pengambilan sekaligus, perhitungan yang pertama tadi cuma dia ternyata kita stuck di bagian persamaan kuadratnya karena faktornya bukan bilangan bulat. Oke, aman berarti ya nomor 1 ya. Kita lanjut nomor 2 yuk. Nomor 1 aja berapa menit tadi ya. Nah, ini agak enteng nih. Agak enteng nomor 2. Pasti kalian bisa nih. Nomor 2. Ini soal tryout-nya. Apa tadi? RG kalau nggak salah. Nah, ini dia soal nomor kedua. Kembali zoom in ya. Yuk, silakan yang mau coba nomor 2 sambil bantu tab-tabnya teman-teman. Sambil bantu tab-tab dan coba soal kedua. Yang sudah ketemu boleh langsung tulis di kolom komentar ya. Sambil bantu tab-tab. Terima kasih Chicken Rose-nya. Sehat-sehat selalu buat kalian. Nomor 2. Yuk bantu tab-tab sampai 3.500 boleh ya. 3.500. 13 orang, gampang banget lah ini. 3.500. Baru kita bahas nomor 2. Sambil dicoret-coret, dikerjakan, boleh dicoba jawab kalau sudah ketemu ya. Bagi teman-teman yang mau bergabung ke kelas intensif SNBT, khususnya pengetahuan kuantitatif dan juga penalaran matematis, boleh banget silakan DM saja, chat saja nomor WA yang ada di bio-nya Les Privat Online, TikTok-nya Les Privat Online gitu ya. Atau yang kepingin konsultasi soal, boleh sekali silakan hubungi nomor WA yang tertera di bio. Oke. 3.500 boleh? Ini topiknya tentang sistem persamaan linier. Ada siapa nih? Ratih dan Dona, berarti 2 orang saja ya. 2 orang saja sistem persamaan linier 2 variabel berarti. Sistem persamaan linier 2 variabel. Untuk kalimat pertama ini kalau diubah ke kalimat matematika, umur Ratih, tapi 5 tahun yang lalu ya. 5 tahun yang lalu umur Ratih sama dengan 4 kali umur Dona. Misalkan umur Ratih R, umur Dona D. Berarti Ratih kurangi 5 karena 5 tahun yang lalu ya. Umur Ratih 5 tahun yang lalu sama dengan 4 kali umur Dona. Berarti 4 kali umur Dona. Tapi Dona juga harus 5 tahun yang lalu. Jadi D-nya harus dikurangi 5. Gitu. Paham sampai di sini? Itu persamaan pertama ya, kalimat mengubah kalimat matematika menjadi persamaan. Kalau mau disederhanakan boleh ini ya, kalau mau disederhanakan boleh. Untuk pernyataan kedua, 7 tahun yang akan datang 3 kali umur Ratih, berarti 3 kali dalam kurung dulu karena Ratihnya perlu ditambah 7 karena 7 tahun yang akan datang. 3 kali umur Ratih sama dengan 5 kali umur Dona dikurang 3. 5 kali umur Dona berarti Dona juga 7 tahun yang akan datang ya.
5 kali umur Dona dikurang 3. Nah, kayak gini. Persamaannya jadi 2 ini ya. Jadi harus pinter-pinter kalian mengubah kalimat matematika ke maksudnya kalimat tertulis ke kalimat matematika atau sebuah persamaan. Ini buka kurung dulu aja lah ya. R-5 sama dengan 4D kurangi 20. Lalu pindah ruas saja. R dikurangi 4D sama dengan min 20 tambah 5, min 15. Ini persamaan 1. Persamaan keduanya dari sini. 3R tambah 21 sama dengan 5D tambah 35 kurangi 3. 3R kurangi 5D sama dengan berapa ini? 35 kurangi 3 dulu, hasilnya 32. 32 kurangi 21. 11 gak sih? 11 ya, ini persamaan kedua. Lalu kita eliminasi substitusi. R kurangi 4D sama dengan min 15. Persamaan kedua tadi 3R kurangi 5D sama dengan 11. Nah, karena yang ditanyakan adalah umur Dona, maka kita kalau mau pakai eliminasi kita hilangkan yang R saja. Berarti persamaan 1 kalikan 3, persamaan kedua kalikan 1. Jadilah R kurangi 4D sama dengan min 15. Loh, kan kalikan 3. Ngalamun ini. Kalikan 3. Kalikan 3 jadinya 3R kurangi 12D sama dengan min 45. Ini yang persamaan kedua tetap ya. 3R kurangi 5D sama dengan 11. Nah, ini R-nya bisa saling hilang dengan cara dikurangkan kedua persamaan. Min 12D min 5. Min 12 tambah 5 min 7D. Sama dengan min 45 min 11 min 56. Nah, berarti D adalah min 56 bagi min 7, yaitu 8. Nah, D ini adalah umurnya si Dona. Ketemu ya langsung, 8 tahun. Yang A. Oke, langsung ketemu si umur D. Tadi kalau mau menghilangkan D dulu ya boleh, tapi kan ketemu R dulu, terus substitusikan baru mendapatkan umurnya si Dona. Gitu ya. Bisa dipahami yang nomor 2? Ini relatif mudah. Semoga bisa dipahami ya. Lanjut atau ada yang mau ditanyakan? Kita coba lihat yang soal nomor 3. Nah, ini soal nomor 3. Kelihatan nggak ya? Lanjut, oke. Nomor 3 nih, sudah ada nomor 3, silakan dicoba dulu. Di sini topiknya tentang apa ini ya? Bentuk akar. Bentuk akar ya, pangkat eksponen juga masuk, akar juga masuk ini karena memang akar tuh ya erat kaitannya sama yang eksponen. A adalah 2 akar 3 tambah 1 pangkat min 1. Pangkat negatif itu berarti 1/4 ya. Jadi A itu adalah 1/2 akar 3 tambah 1. Nah, B adalah 1/4 juga karena pangkatnya negatif 1. 1 kurangi 2 akar 3. Yang diminta soal adalah 1 plus A pangkat min 1 1/4 lagi dong berarti. Ditambah 1 plus B pangkat 1. Nah, samakan penyebut. Ini rasionalkan dulu nggak sih? Paling gampang rasionalkan dulu. Ada yang mungkin punya cara lebih cepat nggak untuk soal nomor 3 ini? Perlu dirasionalkan atau langsung dioperasikan? 1/4. Kayaknya rasionalkan dulu ya. Kak, kalau pangkatnya min 2 atau min 3 dan seterusnya gimana? Apakah tetap 2/4 atau gimana? Enggak. Jadi pangkat itu kalau pangkat negatif nih ya, konsepnya kan gini.
kalau kita punya A pangkat min M, itu penulisannya nanti jadi 1 per A pangkat M ketika dia berubah jadi pangkat positif. Jadi misalkan A adalah 2 akar 3 tambah 1 pangkat min 2. Berarti ini penulisannya nanti tetap 1 per, ya, tapi ini jadi pangkat 2 positif gitu. Dengan konsep ini ya. Diingat-ingat lagi sifat apa sih namanya nih? Sifat eksponen. Nah, gitu. Sifat eksponen. Jadi bukan menjadi 2 per ya, tetapi pangkatnya saja yang berubah jadi pangkat positif, tapi posisinya di bagian penyebut. Gitu ya, Dava ya. Oke, ini kakak hapus lagi nih ya. Oke. Sudah ingat ya konsep itu tadi? Kakak hapus. Sekarang kita mainkan untuk merasionalkan. Masing-masing kita rasionalkan coba. Kita rasionalkan dengan cara kalikan sekawan dari penyebut. Jadi 2 akar 3 min 1 dibagi 2 akar 3 min 1. Oh ya, sekawan itu angkanya sama kayak penyebut tapi tandanya dibalik gitu ya. Kalau tadinya plus jadinya minus. Nah, berarti yang bagian A ini hasilnya 2 akar 3 min 1 dibagi. Nah, yang bagian bawah itu selalu gunakan konsep yang ini nih. Kalau kita punya A ditambah B dikalikan A kurangi B, itu selalu A kuadrat kurangi B kuadrat. Seperti itu kan. Jadi, nanti ini 2 akar 3 kuadrat kurangi 1 kuadrat. Kayak lanjutkan di bawah sini. A-nya adalah 2 akar 3 min 1 per 2 akar 3 kuadrat, berarti 2-nya dikuadratkan 4 dikalikan dengan akar 3 dikuadratkan 3 gitu. Jadi A ini adalah 2 akar 3 min 1 per 12 kurangi 1, 11. Nah gitu. Terus yang bagian B-nya juga kita rasionalkan dengan cara kalikan 1 tambah 2 akar 3 dibagi 1 tambah 2 akar 3. Namanya sekawan ya, yang merah itu namanya sekawan. Sekawan itu harus banget nilainya sama dengan 1. Jadi biar tidak mengubah pecahan yang ada di depannya. Gitu. Berarti di sini B adalah 1 ditambah 2 akar 3 dibagi, lakukan hal yang sama dengan yang sebelumnya, pakai rumus yang ini tadi. A plus B dikalikan A min B itu adalah A kuadrat min B kuadrat. Jadi ini yang bagian bawah nanti 1 kurangi 4 kali 3. Atau 1 tambah 2 akar 3 dibagi min 11. Dibagi min 11, minnya boleh taruh di sini, 11-nya di sini. Hati-hati, minnya ini ya, minnya lah hilang malahan. Minnya jangan sampai dilupakan. Dah, kita sudah ketemu bentuk rasional dari A dan B. Sekarang kita cari yang dicari. Dah, apa itu? Kita cari yang diminta soal. 1 ditambah A pangkat min 1 itu berarti 1 per 1 plus A ditambah 1 plus B pangkat min 1 berarti 1 per 1 plus B. Nah, ini yang ditanyakan soal tuh ini. Kita samakan penyebut dulu. Atau boleh juga langsung menghitung atau apa namanya? Tuh. Oke. Ambil sana.
Oke, kita lanjutkan. Banyak gangguan nih malam kali ini. Aduh, ngeri kali nih. Malam apa sih ini? Gue udah sana ambil. Oke, mohon maaf ya teman-teman ya. Kita lanjutkan lagi tadi sampai mana? Samakan penyebut ya. Samakan penyebut kayaknya kok lebih panjang. Jadi mending cari satu plus A, 1 per 1 plus A sendiri-sendiri, baru nanti dijumlahkan gitu. Kayaknya lebih enak gak sih? Atau sama aja? Sama aja gak sih? Tapi enggak ding, kayaknya malah lebih mudah kok. Langsung aja deh, kakak bingung sendiri nih. 1 plus B, samakan penyebut, jadinya wow, sebentar, agak panjang ini ya. Kalikan berarti 1 tambah A dikali 1 tambah B, ini 1 tambah B ditambah 1 tambah A. Berarti A tambah B tambah 2 ya, yang bagian pembilang. Yang bagian penyebut 1 ditambah B tambah A berarti tambah A tambah B tambah AB. Nah, kayak gini kan. Nah, kita belum cari AB tadi ya. Belum cari AB-nya. Boleh ini dihitung sekalian AB di sini. A kali B berarti 1 dibagi, waduh kepotong nggak ini, 1 dibagi 2 akar 3 tambah 1 dikalikan dengan 1 bagi 1 kurangi 2 akar 3. Kepotong nggak ya penjelasan kakak? Aduh, kepotong lagi nih. Sebentar, kita zoom out dulu. Nah, biar kelihatan semua. Berarti nilai AB adalah 1 per 2 akar 3 kurangi 4 kali 3 tambah 1 kurangi 2 akar 3. Nah, ini ada yang bisa dicoret. 2 akar 3 dengan 2 akar 3. Jadi hasil dari perkalian AB adalah 1 per min 12 tambah 1 min 11. Min 11. Boleh juga ditulis min 1 per 11. Min 1 per 11. Nah, gini ya. A tambah B. Allahu Akbar. Panjang juga ya ternyata ya. A tambah B. A tambah B. Mana tadi A-nya? Nah, A-nya sebentar. Ada yang hilang nih. Nah, makanya tadi minusnya ini mana nih? Ini harusnya ada minusnya. Berarti A tambah B 0 dong ya? Ya nggak sih? Bener nggak sih? Kakak jadi ragu. A tambah B. Kok 0 ya? Yang enggak dong? Ya enggak dong. Min 1. Enggak. A tambah bukan 0. Bukan 0, hati-hati. Nah, kita hitung di mana, oi? Ini A tambah B 2 akar 3 min 1 per 11 tambah B-nya minus, berarti langsung minus aja lah ya. Minus B-nya 1 tambah 2 akar 3 per 11 tambah 2 dibagi 1 tambah, alah ini mending A tambah B-nya di luar. Lumayan hot sini soalnya RG lumayan hot sini. Pusing kakak tiba-tiba pusing. Kenapa? Kalau PK begini aku ikhlaskan saja. Ini kan soal tryout ya. Biasanya memang soal tryout tuh lebih sulit sih. Kak, kenapa yang 1 tambah 1 jadi 1 tambah B tambah 1 tambah A? 1 tambah 1 mana ya? Yang bagian mana ini? Kakak bingung sendiri lihat tulisan. Bentar. Mendingan ini kita ulang ya, sabar dulu teman-teman ya. Kita ulang yang bagian penjumlahan, kita cari dulu deh, daripada kita ribet sendiri di bagian ini. Kita cari jumlahnya di sini ya.
A tambah B itu adalah 2 akar 3 min 1 per 11 tambah 1 tambah tapi minus. Jadi min aja, min 1 plus 2 akar 3 per 11. Karena sudah sama-sama per 11 jadi 1. 2 akar 3 min 1 min 1 min 2 akar 3 per 11. Yang hilang 2 akar 3-nya berarti min 2 per 11. Oh alah, ternyata sesimpel itu. Ini A tambah B-nya min 2 per 11 tambah 2 dibagi 1 tambah lagi 2 per 11 tambah tapi min menang min ya, ditambah A kali B tadi min 1 per 11. Nah udah satu step lagi kelar ini. 11 nya ini ganggu banget, kalikan aja kedua ruas atau atas bawah dengan 11 per 11 gitu ya. Jadilah nanti min 2 tambah 22 dibagi 11 kurangi 2 kurangi 1 dapat 20 bagi 11 kurangi 3 8. Benar gak sih? 11 kurangi 3 8. Ya Allah sampai lupa. Dibagi 4 5 per 2. Ya Allah 5 per 2 jawabannya guys. 5 per 2 ada gak sih? Allahu Akbar, ada ternyata loh. Oh ini gimana tadi? Kenapa 1 tambah 1 jadi 1 tambah B tambah yang 1 per 1 1 per 1 plus A tambah 1 per B. Zoom out dulu, oke deh, zoom out biar kelihatan semuanya ya. Tapi jadi kecil sekali ini. Yang bagian ini kan maksudnya ABC maksudmu yang mana? Yang ini kah? Samakan penyebut ini tuh. Ini tuh samakan penyebut ya, samakan penyebut. Penyamaan penyebut dengan dua pecahan yang beda penyebut kan berarti dikalikan saja tuh, dikalikan saja yang bagian penyebutnya, sedangkan bagian pembilangnya tinggal tukeran 1 plus B tambah 1 plus A gitu. Itu ya. Ada pertanyaan lagi, jika perkalian AB untuk yang B-nya nggak min, perkalian AB B-nya nggak min kah? Iya betul, B-nya bukan B, iya maksudnya sebentar minus. Betul sekali, minus, malah jadinya sekarang plus berarti ya. Oke. Terima kasih ralatnya. Ini chicken nih, teliti banget kamu, mantap. Ini harusnya minus ya, ini harusnya minus nih. Nah ini ada minusnya, berarti kalau minus ini kayak minusnya taruh di sini, jadinya malah plus karena di sini minus lagi gitu ya. Jadi AB-nya adalah 1 per 11. Oke, good. Berarti yang ini mana tadi ya yang ada AB-nya? Ini positif ya, ini positif. Lah, kok hilang semuanya malah? Ini mana tadi? AB-nya diganti 1 per 11. Karena dikali 11 per 11 tadi ya. Jadi ini tambah 1 berarti 11 kurangi 1 10. Nah, walaupun salah ternyata ada jawaban. Berarti 20 dibagi 10, hasilnya 2. Oke, ralat guys, jawabannya 2, bukan yang E tapi yang D. Yang D. Oke, terima kasih ya Chicken ya. Kamu keren sekali, teliti, sangat teliti. Jangan-jangan cewek ini. Biasanya kan gitu ya. Cewek itu lebih teliti, ya nggak sih? Cara menghitung akarnya gimana? Akarnya dirasionalkan saja tadi ya. Merasionalkan akar itu berarti dikalikan sekawan. Sekawan itu adalah penyebut tapi tandanya berlawanan. Tandanya berlawanan. Kalau tadinya min jadi plus, plus jadi min gitu. Harga les online berapa? Nah, DM aja ya, murah meriah. Untuk yang konsultasi soal tuh malah mulai dari 2.000. Untuk les privat mulai dari 10.000. Les bareng-bareng mulai dari 10.000. Kalau privat beda lagi ya. Chat aja untuk harganya. Siapa nih? Syah. Chat aja ya Syah ya. Nomor WA-nya ada di bio, silakan hubungi.
miminnya di nomor WA yang tertera di bionya Les Privat Online. Oke, aman. Berarti nomor 3, cara menghitung perkalian dengan mudah gimana? Perkalian apa nih? Perkalian. Ya gimana ya? Kalau perkalian kan diajarkan dari SD tuh. Perkalian apa dulu nih? Perkalian bilangan kah? Kalau perkalian bilangan ya memang harus kamu kuasai. Dari SD kita sudah diajarkan untuk perkalian, bahkan diminta untuk menghafal perkalian. Tujuannya apa? Biar kalian cepet nanti. Perkalian dengan jumlah banyak. Perkalian dengan jumlah banyak. Kayak mana tuh maksudnya? Oke, sambil kita spill soal nomor 4 ya. Perkalian dengan jumlah banyak. Nomor 4. Wow, menarik sekali ini nomor 4 ya. Apakah mau di-spill? Soal nomor 4 ini topiknya tentang dimensi 3 dan sudut. Kaitannya dengan sudut. Menarik ini, sangat amat menarik. Nah, ini lumayan hot sih, soal-soal tryoutnya lumayan hot kayak kaki. Ini soal tryout dari RG ini lumayan hot. Padahal kayak nggak tahu nih soal tryout tahun berapa, ini nggak tahu. Tapi se-hot ini bagus sih buat membiasakan kita untuk berpikir kritis ya, berpikir lebih dalam gitu loh. Jadi kita nggak cuma hafalan saja, tapi dituntut untuk analisis gitu. Kita kembali ke zoom in dulu ya. Kubus. Ya elah, gambar dulu dong. Gambar kubus dulu yuk, pelan-pelan. Ayo sambil kencengin tab-tabnya ya teman-teman ya. Kencengin tab-tabnya sampai 10.000. Sambil kakak bikin kubusnya. Kubusnya macam mana ini? Mau yang bagus apa yang coret-coret aja? Kalau bagus sih ngopi dari Google dulu ya. Udah coret-coret aja lah seadanya ya. Seadanya, tapi ya kan lebih ori nih malahan. Kayak kalau kita ngerjain nih, kan mulai dari gambar dulu. Nah, kira-kira kayak gini lah ya. Ini di dalam kan gak kelihatan, garisnya putus-putus. Kalian ada materi ini gak sih dulu SMA-nya? Kalau pas KEK dulu sih ini kelas 12 ya. Kubusnya namanya A, B, C, D, E, F, G, H. Dimensi 3 ini. Nah, panjang sisi atau rusuknya 4. Kemudian jika titik M membagi EH menjadi 2 bagian sama besar, berarti M di sini sama panjang maksudnya. M membagi EH menjadi 2 bagian sama besar atau sama panjang. Alfa merupakan sudut yang dibentuk antara AM. Kita hubungkan dulu AM. Kemudian BM. Nah, kira-kira seperti ini ya. Berarti alfanya ada di sebelah sini. Segitiga yang kita pakai berarti segitiga ABM AMB. Nah, ini. Segitiga apakah itu? Ada yang bisa bantu jawab? Segitiga apa? Apakah segitiga sama kaki, sama sisi, atau segitiga siku-siku? Ada yang tahu? Pertanyaannya nanti nilai dari sin alfa berapa? Oh, ternyata ini agak gampang kok. Agak gampang. Tenang ya. Cuma kelihatan aja karena ini nggak ada gambarnya, jadi kelihatannya wow ya, anterisio ya. Tapi enggak, ini gampang. Kita positive thinking dulu. Kak, buat anak 10 bisa, anak kelas 10 maksudnya ya. Mulai dari mana? Ya berarti mulai dari topik yang sedang kamu pelajari di kelas 10 ya.
kita gambarkan segitiga ABM di luar. Nah, zawa kurang tepat. Seharusnya segitiga ini adalah segitiga siku-siku. Siku-siku di mana? Siku-siku di sebelah A-nya. Coba ya, sebelah sini. Sebelah sini tuh siku karena AB itu adalah rusuk yang depan, yang mana dia horizontal. Kemudian AM itu terletak pada bidang ADHE, terletak pada bidang ADHE. Maka AM pastilah, karena ADHE itu tegak lurus dengan rusuk AB, maka pastilah AM juga tegak lurus dengan AB gitu. Jadi kalau kayak gambarkan segitiganya di luar, di sini A, di sini B, ini M, kemudian sudut alfanya ada di sebelah M sini tadi. Nah, gini. Yang diminta nanti adalah sin alfa. Sin itu perbandingan apa? Ayo. Sin adalah perbandingan sin demi, cos sami, tan desad. Berarti depan dibanding miring gitu ya. Depan itu berarti sebelah sini, miring jelas yang BM ini. Kalau ini namanya samping. Nah, karena rusuknya 4, berarti AB-nya juga 4. AB-nya juga 4. Kalau AM-nya berapa? AM bisa kalian cari dengan trigono lagi apa namanya Pitagoras. AM kuadrat sama dengan AE kuadrat ditambah EM kuadrat karena dia siku-siku di sebelah E ya. Perhatikan segitiga EMA. AM kuadrat sama dengan AE 4 kuadrat ditambah EM. EM berarti 2 cm ya. 2 satuan 2 cm. Nah, karena tadi M itu membagi EH jadi sama besar. Jadi 2 kanan, 2 kiri. 2 depan, 2 belakang. Nah, intinya gitulah ya. Berarti ini 16 tambah 4 itu 20. AM berarti akar 20. Iya, akar 20 adalah akar 4 kalikan akar 5. Berarti 2 akar 5 cm. Nah, ini sudah terjawab 2 akar 5 si AM-nya. Dan di sebelah depan tadi 4. Berarti miringnya berapa? Pitagoras sekali lagi ya. Miringnya atau BM kuadrat sama dengan AM kuadrat ditambah AB kuadrat. Langsung yaudah hurufnya lah biar gampang ya. AM kuadrat tambah AB kuadrat. Pitagoras. Jadi BM kuadrat sama dengan 2 akar 5 kuadrat ditambah 4 kuadrat. Wih, Parko sudah ketemu yang A. Oke. Sebentar ya. Tunggu kakak. BM kuadrat sama dengan tadi ini 20, 4 kuadrat. 4 kuadrat itu 16. Jadilah BM kuadrat 36, maka BM adalah akar 36 yaitu 6 cm. Nah, miringnya sudah ketemu 6 cm. Berarti sin alfa, sin demi, depannya tadi 4, miringnya 6. Kita sederhanakan bagi 2, 2/3. Betul, Parko? Mantap. Gokil nih Parko nih. 2/3 jawabannya ya. Oke, bisa dipahami? Aman? Lanjut atau silakan kalau ada yang bingung boleh ditanyakan ya. Kalau ada yang tanya boleh. Lanjut. Halo. Apakah ini nge-lag? Nge-lag nggak tadi? Aman ya kayaknya ya sekarang ya. Lanjut lagi yuk nomor 5. Bantu tap-tap dulu dong sampai 10.000 boleh teman-teman? Sampai 10.000 likes boleh. Live tiap hari nggak kak? Insya Allah live tiap hari ya. Live-nya kalau nggak jam 1 siang ya jam 7:30 malam insya Allah ya. Semoga kakak bisa konsisten lagi. Kemarin sempet blong, sempet kosong nggak live karena kita di sekeluarga lagi lagi ngedrop-dropnya. Oke, mantap. Oke. Nomor 5. Jadi yang kemarin nungguin mohon maaf ya, teman-teman ya.
sempat beberapa waktu tidak bisa live karena semuanya sedang sakit. Kalau satu sakit lah ya repot semuanya ya. Dalam sebuah kotak terdapat 20 bohlam dan 5 diantaranya tidak berfungsi atau rusak gitu saja lah ya. Stark mengambil 3 bohlam sekaligus secara acak. Peluang setidaknya 2 bohlam diambil Stark berfungsi dengan baik adalah 20 bohlam ini 5-nya rusak atau tidak berfungsi, berarti sisanya berapa? 15 yang masih bagus gitu ya atau baik. Nah, Stark mengambil 3 bohlam sekaligus secara acak. Yang ditanyakan peluang setidaknya 2 bohlam berfungsi dengan baik atau 2 baik. Peluang setidaknya itu berarti minimal ya, minimal 2 itu masih baik gitu. Berarti ini terdapat beberapa kemungkinan ya, beberapa kemungkinan. Bisa jadi karena diambilnya kan 3 ya, coba lihat yang diambil tuh 3, berarti bisa jadi 2 masih baik, berarti satunya sudah rusak karena diambilnya 3. Atau ya, atau bisa jadi keambil 3-3-nya baik, keambil 3-3-nya masih baik, masih bagus, 3 masih baik. Nah kalau ini berarti 0 rusak karena yang diambil cuma 3. Kalau terambil 4 baik boleh nggak? Terambil 4 baik boleh nggak? Minimal 2 baik, minimal tuh. Terambil 4 yang baik boleh tidak? Kayak katanya terambil 4 yang baik boleh tidak? Tidak ya, karena pengambilannya hanya 3 sampai 3 pengambilan saja. 3 pengambilan, 3 bohlam saja maksud kayak gitu. Nah, ini satu-satu perhitungannya atau itu nanti berarti dijumlah. Yang peluang 2 baik 1 rusak dulu, berarti pengambilannya pakai kombinasi ya. Kombinasi 2 yang baik dulu, baiknya ada berapa? 15, berarti kombinasi 2 dari 15 dikalikan 1 rusak, terambil 1 rusak, kombinasi 1 dari 5. NS-nya mau nanti juga boleh sih. Ini kan plus atau tuh tambah. Yang kemungkinan kedua tuh terambil ketiga-tiganya baik, berarti kombinasi 3 dari 15. Nah, ini dibagi, ini NA-nya ya. Kalau peluang kan rumusnya NA per NS. Nah, yang atas ini jadi NA atau banyaknya kejadian terambil minimal 2 baik. Kalau NS-nya banyaknya kejadian terambil 3 bohlam dari 20, berarti kombinasi 3 dari semuanya ada 20. Nah, perhitungannya pakai kombinasi. Rumus kombinasi kalian nggak lupa kan? Kombinasi K dari N. Cara hitungnya adalah N faktorial dibagi N min K, N kurangi K faktorial kalikan dengan K faktorial. Seperti ini cara perhitungan kombinasi. Ngitungnya di luar boleh, mau di sebelah sini juga boleh. Di luar aja lah ya. 15C2. 15C2 berarti 15 faktorial dibagi 13 faktorial kali 2 faktorial. 15-nya jabarkan sampai 13. Nah, begini. 2 faktorial itu 2 kali 1. Nanti 13 faktorialnya dicoret. 2 dengan 14 itu 7. 7 kali 15 berapa tuh? 7 kali 15 105 ya. Kemudian yang kombinasi 51 itu ketemunya 5. Kombinasi yang melibatkan angka 1 atau yang selisihnya 1 itu pasti ketemunya angka yang ada di depannya. Sekarang cari yang kombinasi 3 dari 15. Berarti 15 faktorial dibagi 12 ya, karena 15 kurangi 3 kan, kalikan 3 faktorial. 15-nya jabarkan sampai 12. 15 kali 14 kali 13 kali 12 faktorial, stop sampai situ. Nanti biar dicoret sama 12 faktorial, sedangkan 3 faktorial adalah 3 kali 2 kali 1. Udah sampai situ saja. Ini dicoret 3 kali 2, 3 sama 15 dulu kan 5. Kemudian 2 dengan 14 itu 7. Jadi
5 kali 7 kali 13. Nah loh, berapa tuh? 5 kali 7 kali 13, 35 kali 13. Nah, 15, 10, 5, 3, 5, 5, 4, 4, 5, 5. Dibagi, yang satunya belum ya, yang satunya belum. Kombinasi 20 dari 3. Loh, ini kok malah kayak kehapus. Berapa tadi? 455. Kalau yang ini tadi hasilnya 105 gitu ya. Oke. Zoom out dulu biar kelihatan semuanya. Nah, gini. Sekarang hitung yang kombinasi 3 dari 20. Cara hitungnya sama, 20 faktorial dibagi 20 kurangi 3, 17 faktorial kali 3 faktorial. 20-nya jabarkan sampai 17, 20 kali 19 kali 18 kali 17 faktorial tapi ya. Dibagi 17 faktorial kali 3 kali 2 kali 1. Coret-coret lagi. Coret, coret, coret. 3 kali 2 kan 6 ya, sama 18 itu 3. Angkanya gede banget sih. Berapa nih? 19 kali 3. 19 kali 3 itu kan 5, 5, 5, 5, 7. 57 kali 57 kali 20, betul ya? 57 kali 20 itu hasilnya adalah 1140. 1140. 1140. Allahu Akbar. Ayo kita sederhanakan ya. Tinggal kita sederhanakan sedikit lagi nih ketemu. 105 kali 5, 525 tambah 455 dibagi 1140. Yuk bantu hitung yuk teman-teman. Ini jumlahkan dulu. 425 tambah 55 70 80. 80 berarti 980 dibagi 1140. Puluh-puluhnya hilang, tinggal 98 bagi 114. Sederhanakan yuk. 98 bagi 114 bagi berapa sih? Terus lah, ada nggak sih? Bagi 2. Nah, bagi 2 betul. Bagi 2 itu 49, bagi 2 57. Nah, ketemu deh. Wih, panjang juga ya. 49 per 57 yang E. Cakep chicken yang E. Setuju deh. Sebentar ya, ambil nafas dulu ya. Lumayan engap nih. Soalnya hot semua dari nomor 1. Kita baru 5 nomor aja udah menghabiskan waktu berapa nih? Hampir 1 jam ya. Oke, sudah jam 9 nih. Waduh, sudah saatnya Kak izin. Tapi coba kita lihat kalau nomor 6 penjelasannya pendek, kita lanjut nomor 6 sekalian. Tapi kalau panjang ya sudah buat besok lagi ya. Jangan lupa untuk follow-follow ya teman-teman. Yang belum follow langsung cus silakan follow akun TikTok Les Privat Online dan juga nyalakan notifikasi biar nanti tuh kalau kayak live kalian gak ketinggalan, ada notifikasinya langsung masuk gitu ya. Sambil bantu tap-tap ya teman-teman ya. Dipahami dulu soal yang terakhir ini tadi. Bagaimana? Apakah ada yang mau ditanyakan? Silakan kalau ada yang mau ditanyakan. Soalnya mana sih? Nah ini nomor 6 barisan bilangan Z. Rumus suku ke N. Ping. Bolehlah nomor 6 satu soal lagi ya. Lanjut tuh tiris. Satu soal lagi nih, boleh. Kayaknya agak easy kok nomor 6. Gak tahu deng. Kayaknya sih easy nih. Sebentar, tunggu dulu. Kita coba nomor 6.
Nah, ini nomor 6. Coba dulu boleh ya. Nomor 6. Ini nih. Soalnya ini tadi. Nomor 6. Silakan dicoba dulu. Soalnya ini sudah kelihatan belum? Kelihatan nggak nomor 6? Ini juga sequence lagi ya, soal sequence. Nomor 6. Diketahui pada barisan bilangan ini nilai Z4 dan juga Z6 yang diminta nanti Z3. Z3-nya berapa? Nah, rumus Zn-nya sudah ada. Mulai dari mana dulu ya? Mulai dari ini dulu deh, ini dulu nih. Zn itu 5 kali Zn tambah 2 ditambah Zn tambah 1. Nah, coba ruas kirinya kayak keganti jadi 5 kali Zn tambah 2. Berarti kan Zn kurangi Zn tambah 1 gini kan. Berarti Zn tambah 2 itu adalah 1/5-nya atau Zn dikurangi Zn plus 1 dibagi 5 gitu kan. Nah, tadi diketahui Z4 dan juga Z6. Nah, kalau n-nya ganti 4 nih, n-nya ganti 4 kan jadinya Z4 tambah 2 yaitu Z6 gitu kan. Jadinya Z4 tambah Z5 dibagi 5. Ini Z6. Langsung aja kali ya. Langsung aja ya. Langsung di sebelah sininya aja. Nah, ini Z6. Nah, terus sebelah sininya ganti. Z6-nya langsung ganti yang diketahui tadi 4. 4 sama dengan Z4-nya min 3 ditambah Z5 dibagi 5. Kalau dikali silang dapat Z5 dari sini nanti. 20 sama dengan min 3 tambah Z5. Berarti Z5-nya adalah 20 tambah 3 yaitu 23. Gitu nggak sih? Ya kan? Bener kan ya? Oke. Terus sekarang kalau n-nya kita ganti 3 nih, sekarang n-nya kita ganti 3, berarti Z3 tambah 2, Z5 ya, sama dengan, masukkannya ke rumus ini ya, ke rumus ini, ke rumus terakhir yang sudah kita ubah tadi. Nih, berarti Z5 sama dengan Z3 kurangi Z3 tambah 1, Z4 dibagi 5. Nah, Z4 kan udah ada, Z5 juga kita sudah hitung. Nanti kita menemukan Z3 dari sini. Z5-nya 23, Z3-nya dicari deng, malah dikurangi Z4. Z4 tadi berapa? Min 3 dibagi 5. Nah, berarti ini 23 kali itu Z6 kenapa plus, Kak? Z6 kenapa plus? Diketahuinya negatif kah? Z6 kenapa plus? Yang mana ya? Z6 kenapa? Oh alah, iya maaf. Ini harusnya minus ya. Ini minus. Lah, salah semua dong. Sebentar. Iya betul. Kakak kurang fokus ini. Aduh, sebentar. Mohon dimaafkan. Salah dari mana ini berarti? Dari sini. Ini. Otomatis ini juga salah. Kita ulang aja lah biar lebih jelas ya. Kita ulang saja biar lebih jelas. Mulai dari sini. Ini kan rumusnya minus tuh. Kakak kok ganti-ganti sendiri sih? Ya. Berarti ini Z4 kurangi Z5 dibagi 5. Berarti min 3 min Z5 bagi 5. Berarti 20 sama dengan min 3 min Z5 atau Z5 sama dengan min 3 min 20 min 23. Nah, kayak gitu ya. Terus
ini, kalau yang ini kok udah bener, yang tadi kok plus jadinya. Nggak tau lah, kakak suka ganti-ganti soal. Ini sudah bener ya. Ya, kali silang 23 kalikan 5 itu berapa? 115 nggak sih? Oh, tapi ini jadinya min ya, min 23 karena Z5 kita ketemunya adalah min 23. Jadi min 115 sama dengan Z3 tambah 3. Nah, kalau diminta Z3 saja berarti min 115 min 3, min 118. Nah, kayak gitu. Ada nggak? Yang diminta tadi Z3 kan min 118. Nah, ada tuh. Z3 adalah minus 118. Jawabannya yang B. Seperti itu teman-teman. Gimana? Ada yang mau ditanyakan nggak? Terima kasih ya. Siapa tadi ini? Rez yang sudah koreksi KK tadi. Harusnya minus, iya. Oke, aman berarti soal nomor 6. Keren, kalian pasti lebih keren. Oke. Baik, karena waktu sudah pukul 9 nih, Kak mohon izin untuk end live sebentar lagi ya teman-teman ya. Terima kasih semuanya saja yang sudah bergabung di live KK malam kali ini membahas soal pengetahuan kuantitatif bareng les privat online. Terima kasih sekali atas support teman-teman, baik yang sudah follow, sudah bantu tap-tap maupun yang sudah kasih gift-gift terbaiknya. Boleh nggak dari awal? Boleh sih, tapi buat kalian jangan khawatir. Kalaupun telat, live ini nanti kayak share ulang ya di YouTube-nya. Jadi pokoknya kalian langsung habis ini subscribe YouTube Les Privat Online. Namanya juga sama, Les Privat Online. Ya, langsung subscribe, nyalakan notifikasi juga boleh. Nah, di sana sudah Kak Eka bikinkan satu playlist namanya rekaman live TikTok. Jadi kumpulan dari rekaman live TikTok yang sudah kita bahas, soal-soalnya yang sudah kita bahas bisa kalian intip lagi, bisa kalian pelajari lagi di YouTube gitu ya. Mau screenshot boleh sih, tapi ini terlalu sebentar, mungkin perlu di zoom out kali ya. Nah, kecil kali nih, kelihatan nggak jadinya nih? Ini soal nomor 1 nih tadi, tentang peluang. Nanti di YouTube aja, oke ya, di YouTube aja ya. Gitu. Tadi untuk pakai soal ini baru terbahas berapa tadi? 6 ya? Udah 6 soal atau berapa ini tadi? 4 5 6. Ya 6, lumayan lah ya, 6 ya. 6 plus tadi yang soal sebelumnya yang lanjutan tadi siang. Siapa yang tadi siang sempat nonton live-nya Kak Eka? Nah, ini dua soal yang terakhir nih belum kan tadi siang. Dua soal yang terakhir nomor 20 sama nomor 19. Nah, itu. Nomor 19 lumayan panjang. Oke. Terima kasih teman-teman atas waktunya. Semoga pembahasan KIK ini bisa dipahami dan juga bermanfaat. Kita insya Allah jumpa lagi di live berikutnya ya. Pokoknya jangan lupa untuk follow dulu, nyalakan notifikasi biar nggak ketinggalan ya teman-teman. Yang mau bergabung untuk les online, silakan hubungi nomor WA yang ada di bio Les Privat Online. Ya, murah meriah kok teman-teman. Oke. Terima kasih semuanya. Sekali lagi, kurang lebihnya Kak mohon maaf. Kak tutup ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa semuanya. Semoga sehat-sehat selalu dan terus semangat. Semoga nanti SNBT-nya kalian dimudahkan semuanya. Amin, amin, amin. Oke, sama-sama Tiris. Iya, di YouTube ya nanti ya, langsung ke YouTube. Oke, Tiris.
Oke, kakak tutup ya. Sampai jumpa lagi. Goodbye. Dan see you next time. Anakku sayang. Bobo ya.